Ya, kita sedang mengukur efektivitas PSBB di Jakarta jilid kedua, bukan PSBB transisi, tetapi ada PSBB jalan tengah karena kegiatan ekonomi tetap diharapkan bergeliat. Mas Triunis, satu yang kemudian menjadi pikiran kita adalah ketika beberapa waktu yang lalu ketika PSBB ketat kan Provinsi Jawa Barat yang membawahi Bogor, Depok, bahkan Bekasi itu juga menerapkan PSBB begitu dengan juga cukup ketat. Saya menyebutnya begini biar gampang untuk pemirsa Sapa Indonesia. Jakarta sendirian itu bukan satu klaster. Klaster kita itu lebih luas lagi. Ada Depok, ada Bekasi, ada Bogor, ada Tangerang begitu. Nah inilah satu klaster. Karena orangnya tuh mondar-mandir, simpang siurnya itu sama bareng. Hanya dengan Jakarta yang kemudian menerapkan kembali PSBB jilid 2 ini, apakah kemudian efektif? Mas Triunis. Ya, jadi kalau Botabek atau Bogor, Tangerang, Bekasi itu Depok gitu, Ya. melaksanakan hal yang sama, itu akan lebih efektif pasti. Konsepnya adalah bahwa kerumunan akan berkurang jauh kalau sama. Tapi kan Jawa Barat sudah ada kebijakan bahwa dia memperlakukan PSBB proporsional begitu, belum Ya. mau merubah pada total. Jadi rasanya Botabek akan tetap proporsional, juga Tangerang juga akan tetap proporsional, bahwa tidak akan melakukan PSBB provinsi atau kabupatennya total begitu. Jadi menurut saya kerumunan yang terjadi tidak sama atau inline dengan Jakarta. Nah, ini yang penting begitu. Jadi kalau penduduk Jakarta itu 20 juta, separuhnya itu adalah penduduk Botabek begitu. Jadi 10 juta sendiri begitu. Nah, kalau ini terjadi dirumahkan gitu, 75% dirumahkan, berarti klaster-klaster rumah tangga akan terjadi di Bogor begitu, Tangerang, Bekasi, kemudian Depok begitu. Termasuk juga Jakarta. Jangan lupa bahwa klaster-klaster rumah tangga itu banyak begitu. Jadi amat tergantung kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Saya melihatnya di rumah-rumah protokol kesehatannya pada anak-anak itu tidak pakai masker, pakai pada orang tua memang sebagian besar pakai masker, tapi sebagian lagi tidak pakai masker. Jadi memang itu lebih baik dari desa begitu, kalau di kampung-kampung begitu lebih baik. Tapi kalau 60% aja itu tidak cukup pada waktu PSBB yang pertama dulu begitu, 60% di rumah, 60% pakai masker, itu tidak cukup dalam membendung kasus corona yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Maka pelayanan kesehatan ini sudah mepet sekali. Jadi 20-an atau 30% atau 23%. Maka ini harus dibendung dengan baik. Kalau nggak dibendung, saya nggak tahu apa artinya. PSBB transisi yang sekarang harus disiapkan kalau itu memenuhi artinya dapat menurunkan dengan baik kasus COVID-nya, akan bagus. Kalau tidak terpenuhi atau tidak bisa menurunkan kasus COVID-nya dengan baik, apa yang harus dilakukan di Jakarta begitu. Jadi persiapan pelayanan kesehatan, persiapan tenaga kesehatan, kalau penuh benar-benar harus disiapkan fasilitas pemerintah daerah untuk dijadikan pelayanan kesehatan, dan juga tenaga kesehatan ini harus disiapkan. Menurut saya ID dan IB atau PPNI harus dilibatkan dalam mencari tenaga sukarelawan dokter, kemudian sukarelawan perawat dan bidan. Begitu, Mas. Ya, Bang Riza, ini sudah disiapkan, Bang Riza? Ya, tentu berbagai upaya kami lakukan ya. Di samping tadi menghadirkan sebanyak mungkin aparat, kemudian juga lakukan operasi justisi, kemudian juga denda progresif, bahkan tadi saya sampaikan sampai pencabutan. Kami juga terus melakukan upaya lain, yaitu yang berbeda adalah isolasi terpusat atau terkendali ya. Karena potensi penyebaran itu juga ada di pemukiman. Bagi yang dilakukan isolasi mandiri, selama ini kami khawatir kalau tidak disiplin, tidak diawasi ketat di rumah-rumah, itu justru berpotensi terjadi penyebaran di pemukiman atau di perumahan. Klaster keluarga. Untuk itu kami
sekarang mengambil kebijakan yang agak berbeda, yaitu kami tidak perkenankan lagi adanya isolasi mandiri, semuanya ditarik ke atas, di Wisma Atlet, bahkan di rumah sakit, Ya. di tempat-tempat wisma, penginapan, bahkan gor-gor juga akan kami siapkan. Prinsipnya semua fasilitas dukungan kami siapkan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID, terutama di perkantoran, juga di pemukiman, dengan masuknya isolasi mandiri menjadi isolasi terpusat atau terpusat. Kalau tempat, saya meyakini DKI mempersiapkannya begitu. Tapi kalau tenaga kesehatannya, sukarelawannya, apa juga sudah disiapkan, Bang Riza? Sudah ya, baru-baru ini kami sudah merekrut lebih dari 1.174 tenaga kesehatan profesional dan terus melakukan perekrutan. Jadi kami secara bertahap melakukan peningkatan fasilitas, ya, tempat tidur, ruang isolasi, ventilator, bahkan logistik, APD, masker, semua, antigen, swab, obat-obatan, dan juga tentu tenaga medis, profesional, sampai dengan sukarelawan, terus kami lakukan penambahan dengan melakukan rekrutmen. Baik, Mbak Diana, kalau di industri sendiri, karena kita ini menyambung begitu ya antara Jakarta dengan Botabek begitu, apakah kemudian juga sudah ada semacam perbincangan kepada Kadin dengan Kadin DKI dengan Kadinda yang lain untuk menjaga agar klaster ini tidak saling bercampur? Memang agak susah sih, saya mengerti bahwa kemudian misalnya ada pabrik, pekerjanya mungkin dari beberapa daerah di sekitarnya. Tapi bagaimana kemudian menjaga ini, menjaga agar segala sesuatu tidak tercampur, menjaga agar wajib sekian persen saja yang hadir, tetapi produksi tetap bisa berjalan walaupun tidak maksimal. Ini sudah dibicarakan juga di industri, di Kadin. Iya Mas, memang ini satu kendala juga buat kita bahwa ada beberapa bidang usaha yang sebenarnya tidak bisa dilakukan dengan harus membuat interval waktu masuk kerja. Itu salah satunya juga. Cuma saya selalu berpendapat bahwa ini sebenarnya bukan hanya teman-teman di kelas bawah saja. Toh yang mereka dalam keadaan kelas atas pun ternyata banyak yang terjangkit. Jadi mungkin kita lebih pada sekarang ini harus menyadari satu sama lain bahwa ini adalah kita sudah hidup bersama dengan corona dan tidak bisa lagi dipisahkan. Jadi semua harus sama-sama mengkontrol diri dan menjaga diri karena ada yang tadi disampaikan oleh Pak Wagub juga bahwa yang teman-teman masyarakat yang banyak ini mereka menganggap bahwa tidak ada COVID-19. Masa COVID-19 ada sih gitu. Tapi kalau yang golongan atas kan mereka pasti juga sadar sekali. Tapi kenapa harus kena? Nah mungkin ini yang perlu sama-sama kita sekarang dalam keadaan apapun, kita sadar sekali bahwa COVID-19 ini sudah mengepung diri kita. Itu mungkin Mas yang saya berharap bahwa dengan adanya PSBB jilid 2 ini, mudah-mudahan semua bisa selesai lah. Oke. Mas Triunis begini, sanksi menurut Pak Wagub kan akan diterapkan dengan lebih keras begitu. Lebih tegas. Kemudian juga upaya-upaya lain untuk mempersiapkan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan. Kalau dari DKI Jakarta, Pak Wagub sudah mengatakan sudah disiapkan. Ini sudah pernah kita dengar begitu PSBB pertama dulu di Maret dan April begitu. Tetapi ini kan terus naik juga begitu. Sampai kemudian kita setelah masa transisi sekarang harus ke PSBB yang lebih ketat jilid kedua sekarang. Apa yang menurut Mas Triunis tidak boleh kita lupakan secara bersama-sama, baik pengusaha dari Kadin juga Pemprov yang menjadi acuan kita untuk melaksanakan apa dan bagaimana, apa yang membuat kita ini bisa menekan
jumlah penyebaran COVID-19 sambil menunggu rumah sakit kemudian kapasitasnya, saya menyebutnya memberi waktulah kepada rumah sakit agar yang di dalam rumah sakit bisa keluar dulu begitu, sehingga kapasitasnya nanti longgar lagi. Mas Triunis, apa yang bisa kita lakukan dengan segala keterbatasan dan PSBB jalan tengah ini, yang ekonomi harus jalan tapi kesehatan juga harus direm karena penyebarannya masih tinggi, Mas Triunis? Ya, jadi kunci keberhasilan PSBB ini adalah partisipasi masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya patuh kayak orang Jepang gitu, kepatuhan yang paling saya hormati adalah orang Jepang, kedua adalah orang Korea, pasti PSBB akan berhasil tanpa hukuman, tanpa paksaan begitu. Yeah. Nah, tapi permasalahannya di Indonesia berbeda begitu. Edukasi terhadap masyarakatnya itu perlu besar-besaran begitu. Kalau perlu intensif sekali, terus menerus begitu. Jadi karena tadi ada kata Mbak Diana begitu, ada kelompok yang mengatakan COVID itu nggak ada begitu. Yeah. Jadi apalagi di kampung-kampung begitu. Jadi kalau mereka belum merasa kehilangan seperti saya, kehilangan 2 guru besar karena COVID, nggak akan patuh begitu. Jadi seharusnya dilakukan penyuluhan atau pendidikan kesehatan kepada masyarakat begitu dengan baik, juga pendidikan masyarakat kepada pengusaha supaya mereka benar-benar melakukan usahanya dengan baik begitu, bisa melakukan pencegahan yang baik, mau itu di usaha apapun begitu, bidangnya apapun, maka harus diupayakan prevensi yang benar. Jadi kalau semua itu antara masyarakat dan pemerintah melakukan segala upaya untuk melakukan pendidikan kesehatan, kemudian masyarakat menyadari sepenuhnya terhadap protokol kesehatan dan bahaya COVID-19 begitu, maka kita aman begitu. Nah, satu lagi hal, kalau bisa daerah merah semua di Indonesia harapnya mempersiapkan fasilitas pelayanan yang lebih lagi atau dipersiapkan cadangannya, juga tenaganya baik itu dokter, perawat dan bidan lewat profesinya masing-masing. Oke, mudah-mudahan saya sedikit berbicara bahwa tanpa bermaksud untuk berdoa yang terbaik bagi kita semua agar tetap sehat. Dalam weekend kemarin atau akhir pekan kemarin ada 2 teman saya yang kemungkinan terpapar COVID-19 dan dioper ke berbagai rumah sakit di Jakarta dan sekitarnya, baru kemarin bisa mendapatkan rumah sakit. Ini rumah sakit memang sudah penuh. Kemudian kita harus menekannya sedemikian rupa secara bersama-sama agar kita bisa menangani penyebaran COVID-19. Terakhir Bang Riza, apa yang bisa menjamin bahwa kemudian diyakini oleh Pemprov DKI Jakarta bahwa menekan penyebaran COVID-19, memberi waktu kepada rumah sakit, mengeluarkan semua orang agar sembuh begitu, pada saat ini kan sedang penuh, ini bisa terlaksana selama 2 minggu? 14 hari ke depan mulai hari ini. Jadi memang kami sudah mengatur juga dukungan dari pemerintah pusat untuk terus menambah fasilitas kesehatan ya, tadi tempat tidur, rumah sakit, ruang ICU, ventilator dan lain sebagainya. Itu secara bertahap terus ditingkatkan ya, karena memang penyebaran meningkat. Jadi memang harus kejar-kejaran ya. Untuk fasilitas dan dukungan SDM atau tim medis juga harus lebih cepat dari datangnya penyebaran. Samping berbagai upaya penekanan untuk menurunkan penyebaran juga kami lakukan. Jadi meningkatkan fasilitas, tapi juga menekan penyebaran dengan berbagai regulasi, diantaranya soal denda progresif, aparat, dan lain-lain termasuk sampai pencabutan. Kita berharap ini tegas saja biar semua orang mengerti bahwa kita memang ada COVID, begitu ya Bang Riza? Betul ya. Dan kami minta sekali lagi pada kesempatan hari ini bahwa tempat yang terbaik sering kami sampaikan tetap berada di rumah. Jadi sedapat mungkin kami minta berada di rumah, termasuk dunia usaha perkantoran, sekalipun ada pelonggaran atau masih dilonggarkan sampai 25%, kami minta untuk tempat yang terbaik adalah work from home ya, bekerja dari rumah. Selama 2 minggu ini, kerja dari rumah, diam di rumah kalau memang tidak ada keperluan. Bekerja di rumah ya. Jadi tidak usah keluar kecuali yang sangat penting. Jadi yang keluar yang 25% itu ya
Kalau memang sudah terpaksa, sudah penting banget, itu silakan datang ke kantor. Tapi sejauh masih bisa dikerjakan di rumah, kami minta dikerjakan di rumah. Jadi aktivitas kami minta terus dilakukan di rumah. Ya. Itu yang penting, selain melaksanakan protokol COVID, protokol kesehatan untuk terus 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Ya, baik. Terima kasih banyak Bang Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Mbak Diana Dewi, Ketua Kadin DKI Jakarta, dan juga Mas Tri Yunis Miko Wahyono, pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia. Kita berharap yang terbaik untuk 2 minggu ke depan di Jakarta, COVID-19 penyebarannya menurun. Terima kasih banyak.